Jumlah pemain di industri fintech peer-to-peer lending semakin lama semakin menjamur. Salah satunya adalah PT Berdayakan Usaha Indonesia alias Batumbu. Nah, berbeda dengan perusahaan fintech lainnya, Batumbu ini memang lebih fokus kepada sektor produktif dengan melakukan pembiayaan modal kerja bagi UMKM. Seperti apa sebetulnya peran Batumbu dalam mendukung UMKM untuk menjadi tulang punggung ekonomi? Langsung saja kita bahas bersama dengan CEO Batumbu, Jenny Wiryanto. Selamat pagi, Bu Jenny. Selamat pagi Mbak Alexis. Iya Bu Jenny, kabar baik di sini. Semoga Ibu juga sehat selalu. Ini menarik ya, kalau kita bahas Batumbu kan sebetulnya masih tergolong baru ya kalau dilihat di industri fintech peer-to-peer lending di Indonesia. Bisa dijelaskan terlebih dahulu mungkin apa sih sebetulnya latar belakang Batumbu ini, visi misinya apa hadir di Indonesia? Baik Mbak, Batumbu berdiri atas dasar pertimbangan rendahnya penetrasi pembiayaan UMKM di Indonesia saat ini mungkin masih di kisaran 30-an% ya. Sedangkan kita tahu bahwa UMKM itu mendominasi hampir 62% dari total GDP Iya. kita, kemudian menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja. Nah, kendala itu kita rasakan sebagai opportunity buat kita. Oke. Jadi banyak sekali UMKM itu kurang dapat dijangkau simply karena masalah demografi, kemudian juga karena keterbatasan kemampuan pengelolaan data dari pelaku industri keuangan secara digital. Atas dasar pemikiran itu tumbuhlah Batumbu lahir sebagai bagian dari solusi UMKM Indonesia. Dan kami melihat bahwa masalah demografi, masalah pengelolaan data itu bagian dari solusi yang kami dapat berikan dalam bentuk digitalisasi teknologi. Jadi visi dan misi Batumbu adalah untuk mengembangkan potensi dan mewujudkan aspirasi UMKM melalui penyediaan sarana, prasarana. Ketika kita berbicara prasarana, antara lain informasi, edukasi, kolaborasi dengan para UMKM sehingga tercipta suatu sinergi ekosistem yang berkesinambungan. Oke, sejauh ini realisasinya seperti apa sih untuk pendanaan dari Batumbu kepada UMKM? Batumbu saat ini sudah menyalurkan pinjaman sebesar kurang lebih 3 triliun sampai dengan posisi bulan Mei 2021 melalui 8.000 aplikasi pinjaman dan juga 66.000 faktur tagihan. Saat ini tingkat keberhasilan kami 100% dan kami juga sudah menjangkau 19 provinsi. Saat banyak konsentrasi di Indonesia bagian timur, Jawa Timur ya, terutama Oke. sebagai bank masuk Indonesia bagian timur sesuai dengan nama kami. Jadi market share atas penyaluran pinjaman kami sejak Januari ya tahun berjalan ini saat ini mencapai 3% untuk seluruh P2P ya. Nah, kalau untuk produktif kami sudah mendominasi sekitar 6%. Cukup lumayan ya sebagai salah satu yang baru bermain di industri fintech sudah sebesar itu realisasinya. Nah, setelah hampir berjalan 2 tahun ini, kendala terbesar apa Bu yang dirasakan Batumbu selama beroperasi? Well, hal tersebut tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku ekonomi saja, namun dari seluruh pihak yang berperan sebagai pendukung ekonomi itu sendiri. Jadi kami tidak sekedar membantu membiayai, namun kami juga mengupayakan untuk mendorong dari sisi edukasi, informasi, literasi, dan sehingga tercipta suatu inklusi dan ekosistem keuangan yang berkesinambungan. Jadi itu salah satu kendala yang kami rasakan ya. Mungkin proses edukasi, pemahaman tentang manajemen keuangan para UMKM itu dapat kami rasakan relatif masih sangat minim. Jadi bukan mereka tidak mau melakukan maksudnya melakukan pengembangan usaha, tapi Iya. simply mereka tuh jagonya jualan aja gitu loh. Ketika kita bicara tentang pemahaman manajemen keuangan, itu kita rasakan gap-nya tuh sangat jauh gitu loh. Iya. Mereka nggak terbiasa mencatat, mereka tidak biasa membuat laporan keuangan ya, walaupun simpel ya.
Jadi itu saya rasa kendala utama yang banyak kami hadapi di lapangan. Nah, Iya. itulah peran kita untuk membantu mereka untuk lebih disiplin dalam mencatat Mhm. data. Seperti apa strateginya untuk bisa mendorong mereka supaya lebih disiplin tadi, Bu Jenny? Kami banyak bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan mereka membuat catatan, misalnya penjualan, Mhm. kemudian mereka lebih punya informasi berapa stok mereka gitu Iya. loh. Nah, dari sana kami kerjasama dengan beberapa aplikasi tanpa mereka minta, kami coba olah data itu secara konsisten, kami terjemahkan menjadi informasi, kemudian dalam informasi itu kita gunakan untuk kita buatkan suatu solusi keuangan buat mereka. Jadi kalau mereka menggunakan platform atau aplikasi tersebut dalam waktu 3 bulan datanya tercatat dengan baik, dengan sendiri tanpa dia minta kita bisa kasih pinjaman. Oke. Sektor apa sih biasanya yang paling banyak nih kalau UMKM yang didukung oleh Batumbu? Saat ini kami bisnis model yang kami jalankan adalah ini untuk rantai pasok. Jadi rantai pasok ini kami melakukan pendekatan komunitas di setiap komunitas yang menjadi sasaran kita, kita mencoba melakukan pendekatan rantai pasok dari hulu sampai hilir gitu loh. Nah, beberapa industri yang menjadi target kita adalah consumer goods, Oke. farmaceutical, kemudian juga F&B, food and beverage. Jadi Gitu ya. 3 segmen ini yang kita rasakan memang didominasi oleh UMKM. Mhm. Sekarang di tengah pandemi seperti ini, seperti apa perbedaannya dengan situasi sebelum pandemi? Sebenarnya kalau kita lihat pandemi ini melahirkan banyak sekali pemain-pemain baru, Iya. terutama pemain di skala UMKM yang level perumahan, ya. Mhm. Ibu rumah tangga jadi pengusaha, kemudian juga karyawan-karyawan di samping karena work from home ya, jadi mereka juga bisa berusaha. Jadi opportunity ini lahir. Kalau kita lihat memang UMKM memang terdampak oleh Iya. keadaan pandemi. Di samping itu juga banyak lahir pebisnis atau UMKM baru yang skalanya rumahan. Iya, iya. Jadi ada yang melihatnya sebagai peluang juga justru ya untuk masuk berkembang lebih lagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau kita bicara soal pinjaman atau kredit, ini kan biasanya yang juga jadi concern suku bunganya ya. Bagaimana sih Batumbu bisa memberikan suku bunga itu yang tidak memberatkan para UMKM? Sebenarnya fungsi fintech adalah sebagai mediator yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman. Mhm. Jadi tugas kami sebagai P2P adalah menciptakan suatu peluang usaha pembiayaan, Mhm. memitigasi Iya. resiko, memantau kelangsungan usaha sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, nah apabila semua ini dikomunikasikan dengan baik dan transparan, tidak menjadi kendala bagi kami untuk dapat memperoleh pendana dengan level yang masuk akal gitu loh. Jadi Oke. kuncinya adalah transparansi informasi dan juga komunikasi yang baik dengan pendana. Jadi Mhm. bisnis modelnya clear, target marketnya jelas, ya kemudian cara mitigasi resikonya juga sudah terelaborate dengan transparan. Jadi dengan sendirinya pendana nggak gitu cranky ya. Mhm. Tapi penentuan suku bunganya seperti apa sih? Apa ada kriteria-kriterianya atau gimana? Kalau suku bunga kita tidak terlalu jauh dari suku bunga perbankan. Oke. Tentunya kita tidak bisa sama dengan perbankan karena Mhm. sumber dana kita juga berbeda. Jadi kalau kita bicara sumber dana ada Oke. dua ya Mhm. sumber dana kita dari retail Mhm. masyarakat umum, kemudian ada juga yang dari bank. Kalau Iya. dari bank tentunya mereka mengharapkan ada sedikit margin yang dapat mereka ambil dari pendanaan tersebut. Jadi biasanya kisaran kita adalah 2-3% di atas atau di atas suku bunga perbankan. Oke, jadi nggak terlalu jauh ya dari suku bunga perbankan tadi. Saya rasa kita harus memberikan apresiasi yang mendalam untuk OJK dan juga AFPI yang turut berperan aktif menyelesaikan permasalahan stigma negatif ini ya.
Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.